Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, ini saya mau share kegiatan saya hari ini ya teman-teman. Ini saya mau membuat roti Maryam. Bahan-bahan yang digunakan untuk roti Maryam ada 1 kg tepung terigu segitiga. Saya pakai tepungnya yang kemasan, 1 sendok teh garam. Kalau mau pakai tepung yang kiloan juga nggak apa-apa. Terus 4 butir kuning telur, kuningnya aja. Terus ini dicampur jadi satu ya teman-teman. Tapi kalau saran saya untuk buat roti Maryam ini lebih bagusnya itu pakai tepung yang kemasan ya teman-teman. Terus ini saya masukkan sedikit demi sedikit air putih biasa itu sekitar 500 ml. Tapi dimasukkannya bertahap, jangan langsung dimasukkan semua, sambil terus diuleni ya teman-teman. Terus dicampurkan lagi. Kalau untuk takaran airnya mau diganti pakai susu cair juga bisa, tapi semua tergantung selera ya teman-teman. Kalau pakai susu cair pastinya lebih lembut lagi, tapi saya pakai bahan kayak gini, pakai air biasa aja udah enak, udah lembut. Jadi semua tergantung selera ya teman-teman. Ini saya pakainya bahan-bahan yang sekiranya yang gampang aja, yang pastinya teman-teman punya stok ada di rumah, jadi nggak terlalu ribet harus beli susu cairnya. Terus ini saya masukkan untuk menteganya, lanjut saya uleni lagi sampai kalis ya teman-teman. Untuk resep-resepnya nanti seperti biasa saya tulis di kolom deskripsi ya. Ini setelah saya uleni sampai kalis, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah kalis itu adonannya nggak lengket di tangan, jadi seperti ini. Ini saya tutup pakai serbet bersih. Ini mau saya diamkan selama kurang lebih 4 jam. Ini setelah saya diamkan 4 jam, adonannya jadi agak kayak lentur gitu ya teman-teman. Terus ini mau saya timbang, masing-masing satu bulatan adonan itu masing-masing beratnya itu 60 gram ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ditimbang itu jadi nanti bentuknya itu sama rata semua. Ini mau saya bulat-bulatkan seperti ini, terus saya taruh di wadah yang bersih. Setelah semua adonan sudah saya bulat-bulatkan seperti ini, lanjut ini saya mau kasih minyak goreng, minyak sayur ya teman-teman. Pokoknya ini adonannya harus terendam semua pakai minyak. Setelah adonannya terendam minyak, ini saya diamkan lagi, saya tutup ya teman-teman. Saya diamkan sekitar 1 jam. Setelah didiamkan 1 jam, ini lanjut untuk saya pipihkan seperti di video kayak gitu ya teman-teman. Tapi sebelumnya tangan saya bersih ya teman-teman. Terus itu juga ada mentega yang saya cairkan nanti untuk olesan adonannya. Seperti itu yang udah saya pipihkan. Ini dipipihkannya sampai benar-benar tipis ya teman-teman, seperti kayak orang yang buat martabak gitu. Kalau adonannya itu dibuat setipis mungkin, nanti ini yang menentukan kayak
roti Mariamnya itu kayak lebih berserat gitu ya teman-teman. Jadi biarpun tanpa di garis-garis pakai pisau nanti tetap bentuk dalamnya itu nanti berserat karena waktu memipihkan adonan sampai benar-benar tipis. Terus lanjut ini saya gulungnya itu seperti di video ya teman-teman, dari ujung ke ujung ditemukan ke tengah. Jadi itu yang menentukan nanti roti Mariamnya bisa jadi berserat dan tipis kayak gitu, kayak berlapis-lapis gitu teman-teman. Nih lanjut gulung semua adonan sampai habis ya teman-teman. Ini saya pakai 1 kilo tepung itu kurang lebih, jadi roti Mariamnya itu ada 22 biji roti Mariam. Ini setelah sudah saya gulung-gulung semua, ini mau saya panggang untuk roti Mariamnya. Ini saya mau siapkan teflon untuk memanggang dan juga telenan. Ini dipipihkan dulu di atas telenan kayak gini ya teman-teman. Pokoknya kalau waktu memipihkan itu dari tengah dulu baru ke samping-samping gitu ya teman-teman. Pokoknya yang di posisi pusarannya itu tetap ada di tengah. Ini untuk roti Mariamnya saya panggang pakai api yang sedang cenderung kecil ya teman-teman, biar benar-benar matang sampai ke dalam. Ini nanti saya mau manggangnya setengah matang aja karena mau saya buat frozen, mau saya simpan ke dalam freezer. Jadi sewaktu-waktu kalau kepingin makan roti Mariam itu tinggal ambil aja ya teman-teman. Jadi nanti kalau makan roti Mariamnya sesuai selera, teman-teman bisa pakai susu kental manis atau juga bisa pakai gulai. Biasanya kalau yang suka biasanya pakai gulai atau pakai gula pasir atau madu juga bisa, tapi saya lebih suka pakai susu kental manis aja. Terus nanti bisa dikasih meses toppingnya atau dikasih topping keju, jadi semua tergantung selera. Ini untuk roti Mariamnya 2 biji saya mau coba saya panggang sampai matang ya teman-teman. Hasilnya seperti ini, empuk banget teman-teman, kelihatan banget ya teman-teman kalau itu empuk biarpun tanpa pakai susu cair. Terus dalamnya itu berserat atau kayak suwir-suwir gitu ya teman-teman, biarpun tanpa diiris-iris pakai pisau, tetap suwir-suwir gitu karena waktu memipihkan adonannya itu benar-benar tipis banget. Ini alhamdulillah untuk roti Mariamnya sudah selesai saya panggang setengah matang semua. Ini saya nunggu dingin. Setelah dingin ini mau saya masukkan ke dalam plastik kayak gini ya teman-teman. Jadi di dalam plastik ini, setiap plastiknya saya isi 2 roti Mariam. Jadi kalau misalnya mau ambil itu lebih gampang, langsung ambil satu plastik gitu aja ya teman-teman. Nih kalau misalnya disimpan kayak gini kan lebih rapi ya teman-teman di dalam freezer. Roti Mariamnya sudah siap untuk dimasukkan ke dalam freezer.
bisa disimpan seperti ini ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti saya membuat roti Maryam dari mulai awal sampai dengan akhir, dan saya akhiri juga video saya sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.